kerajaan Batak yang punah. Nggak ada lagi. Itu Ternamakan Haru. Haru. Hmm. Itu masih jumpa sama orang Portugis. Pernah minta bantuan Portugis untuk melawan Aceh. Aceh dibantu Turki. Oh, kerajaan teridentifikasi ada kerajaan Batak terdahulu, namanya Haru. Haru. HRU. Iya. Lokasi Daerah apa ini juga daerah sekitar Mandailing ini, arah ke Asahan. tapi salah. Iya, tapi arah ke Asahan lah, masih termasuk ke Asahan ini. Tanjung Balai masih. Apa ada tanda-tanda apa kalau di situ? Coba googling di YouTube. Haru, kerajaan Haru. Candi kah? Enggak ada candi. Gimana ceritanya tuh? Haru itu. Dia ada yang apanya, bukti sejarahnya. Pinto si Perez Pinto, penjelajah Spanyol, dijumpai sama anaknya sih dari kerajaan Haru ini tadi. Iya. Untuk minta bantuan persenjataan dan juga tenaga untuk melawan tentara Aceh yang dibantu Turki. Kan dulu Turki sama Portugis sama-sama masuk ke daerah Aceh. Iya. Itu Turki Utsmani kan, tahun 1400 sampai 1600 kan. Utsmani. Pinto Perez apanya? Iya, Portugisnya. Coba nanti Bapak buka Pinto Perez. Dia Pinto Perez ini banyak menulis tentang Sumatera, kerajaan-kerajaan di Sumatera ini. Pinto Perez. Iya. Portugis ya. Iya. Pinto Perez. Coba nanti banyak tuh. Itu kan salah satu fakta sejarah, nggak bisa dibantah karena itu ditulis sama si Pinto Perez itu tadi. Ya kan, setiap orang ini kan orang Barat ada bikin diari perjalanan. Setiap hari apa kejadian kan ditulis sama dia. Kalau dia berlayar, itu tadi ada ditulis itu. Dari bukan Haru, kerajaan, dia bilang kerajaan Bata. Kerajaan Batak, versinya si Portugis. Bata, ya. Bata. Versinya dia. Kerajaan Bata. Ada kaitannya sama candi-candi itu, Pak? Oh, enggak lagi kurasa. Enggak ya. Dia udah antar kerajaan, udah perang antar kerajaan, udah 1400-an lah ya. Udah mulai masuknya Islam. Cuma kerajaan Bata ini belum. Kalau nggak salah terjadinya perangnya di Tanjung Balai itu. Di situ dihancurkan orang-orang Batak dulu. Perahu perangnya orang Aceh hancur. Kan Aceh dulu mau menguasai Aceh, tapi dilawan sama Afgan semua. Termasuk juga cerita Karo melawan Aceh ada, itu cerita Meriam Puntung, ceritanya Putri Hijau. Sultan Delhi, Sultan apa melawan Aceh, sama orang-orang Karo melawan Aceh, itu cerita Putri Hijau. Udah ceritanya itu, tapi itu cerita-cerita kan, yang artinya orang luar yang mencatat tidak ada cerita itu. Bisa aja kan hikayat itu. Tapi kalau yang itu tadi Pinto Perez itu ada Panglima Bata itu minta bantuan sama dia untuk melawan ada tertulis sama Pinto Perez. Itu fakta sejarah yang nggak bisa dibantah kan. Karena orang-orang setahu kita
kalau orang Portugis atau orang-orang Eropa dulu melakukan perjalanan, setiap hari pasti mencatat apa perjalanannya, sama kayak Columbus mencatat Columbus ke Amerika, Pinto Perez ke Indonesia ini, arah Sumatera. Coba aja Bapak buka. Aku tertarik itu Pak, cerita Pak Torus yang nyambung dengan telaah aku, cerita orang-orang Moratakus yang kesini itu Pak. Itu entah dulu aku bacanya itu waktu masih sekolah. Artinya dapat buku sejarah Marga Sembiring. Nanti di situ cerita Putri Hijau, cerita perang Aceh, cerita perang Besitang. Ada di sana arah Berandan sana, perbatasan Karo, namanya Besitang. Apa cerita? Itu Besitang itu sungai, tapi sungai itu dikasih besi di bawah. Itu untuk mencegah serangan tentaranya Singosari. Pertempuran di situ, pertempuran kerajaan Karo, Haru, yaitu tadi kerajaan Haru Karo, Haru melawan Singosari. Di Besitang itu hancur semua tentara Singosari, nggak bisa menguasai tentara Gajah Mada. Tadi Pak cerita tentang Sembiring itu gimana? Iya, itulah cerita di situ nanti di buku itu. Sejarah Marga Sembiring. Ke atasnya apa Sembiring? Sembiring itu ke atasnya Silalahi. Atasnya lagi? Ya, Raja Batak kan. Raja Batak. Tapi kalau versi orang Batak, versi orang itu beda lagi, Pak. Orang itu siapa? Orang dari Marga Sembiring ini. Enggak semua Sembiring itu dari Batak. Versi orang itu. Ada sebagian sih 6 marga kalau nggak salah. Sembiring itu 14 marga. 6 marga mungkin dari Batak. Tapi ada 4 marga dari Jambi, 6 marga dari India. India? Iya, tentara Kola. Yang lari dari Barus. Jadi marga apa itu? Marga Sembiring itu ada Sembiring Keling, ada Sembiring Colia, ada Sembiring Brahmana, ada Sembiring Pelawi. Yang menarik aku Sembiring Brahmana, cerita. Iya, dari situ. Dan itu orang-orang pengawal tentaranya Kola dulu di Barus melarikan diri ketika diserangnya Kublai Khan Barus. Mereka lari ke pedalaman sehingga di Karo. Di Karo karena mereka itu hitam-hitam, ada bikin Sembiring Keling. Karena ada mengingat leluhurnya, ada bikinnya Sembiring Brahmana, ada Sembiring Pelawi. Pelawi dari mana? Itu juga dari India itu juga. Pelawi bukan asli sini. Iya. Kalau yang Sembiring dari Jambi, versi orang itu nggak bisa makan daging anjing. Marga Sembiring apa aja nggak bisa makan daging anjing. Itulah yang mungkin yang Melayu itu ya. Iya. Kalau yang asli Batak, Sembiring asli Batak. Sembiring Batak itu lupa aku entah Sembiring. Pokoknya dari Silalahi lah dia. 6 marga itu dari Silalahi. Di daerah mana Silalahi itu? Ini Pak, seberang danau ini, seberang sana. Itu kemungkinan asli Batak. Iya. Sembiring itu dari Silalahi lah yang kalau versi orang Batak sini kan. Menurut orang itu hanya 6 marga yang Sembiring itu dari dari Batak. Nah, versi orang Sembiring sendiri yang 6 marga versi orang Sembiring sendiri 6 itu kan mana aja disebutkan? 6 itu kurang marga apa aja? Bisa dilihat di Google. Bawahnya atau atasnya Pak? Atasnya Silalahi. Iya, tapi 6 marga jadi Marga Sembiring. 6 marga jadi Sembiring. Iya. Sembiring itu salah satu marganya atau ada lain salah satunya Sembiring gitu enggak? Dari Silalahi? Bukan, Silalahi itu nanti ada 6 marga dia bawahnya. Kalau Silalahi menganggap
Sembiring itu salah satu Ya, marga dia. iya. Sembiring kalau Silalahi di Toba ini ada sekitar 9 marga. Coba. Ya, marga di Toba. Nah, tapi menurut orang Karo tidak semua sembiring itu dari Silalahi. Nah, yang ada dari 14 marga sembiring itu hanya 6 marga dari Silalahi. Artinya hanya 6 marga beradaptasi jadi orang Karo. Oh, itulah yang pucuknya Silalahi ya? Iya, bukan pucuknya, turunan Silalahi. Turunan Silalahi. Kalau pucuknya kan udah di atas, Pak. Raja Batak ya? Iya. Ya kalau pucuknya ya Silalahi, Raja Silalahi. Sembiring itu. Pantas sepertinya sedikit orang Batak Sembiring ya Pak ya, yang asli Batak ya. Kalau Sembiring itu ada 6 marga tuh, 14 marga. Pecahannya, bawahnya. Iya. Sembiring Brahmana. Iya. Nah, kalau nih Sembiring Kembaren, Sembiring Kaloko, Sembiring Sinulaki, nah, Sembiring ya silaman yang tidak makan daging anjing. Sembiring Sembiring Brahmana. Itu yang tidak makan anjing? Iya, Sembiring Kinayan, Sembiring Kolia, Sembiring Muham, Sembiring Pandia, Sembiring Keling, itu yang nggak makan anjing. Baru Sembiring Depari. Oh, ada lagi Sembiring Bunuh Haji, Sembiring Milala, Sembiring Pelawi, Sembiring Sinukapur, Sembiring Tekang. Coba lebih detail Sembiring Brahmana itu Pak. Sembiring Brahmana. Kalau Sembiring Brahmana di sini menurut cerita lisan Karo, nenek moyang warga Brahmana ini adalah seorang keturunan India yang bernama Magid dan pertama kali tinggal di Talukaban. Anak-anak dari Magid adalah Mecu Brahmana yang keturunannya menyebar ke Ulan Julu, Namo Cikala, dan Kabanjahe. Embulan Brahmana menjadi cikal bakal kesain rumah Embulan Tanduk Kabanjahe yang keturunannya kemudian pindah ke Guru Kinayan dan keturunannya menjadi Sembiring Guru Kinayan. Di desa Guru Kinayan ini marga Brahmana memperoleh banyak kembali keturunan dari Guru Kinayan, sebagian keturunan kemudian pindah ke Perbesi, dari Perbesi kemudian pindah ke Limang, ya dari India. Tapi aku nggak yakin Pak, kalau yang jelas pasti dari India itu yang tadi itu kali, karena fisiknya kan. Tapi kalau ini kan orang sekarang yang menulis ya Pak, kalau Brahmana itu aku yakin itulah sebenarnya yang dari Moratakus. Itu yang nggak tahu, tapi itulah versi cerita-cerita Karo. Iya. Itulah yang dugaan aku, Sembiring Brahmana itu yang maling, jadi para resi Brahmana. Kalau yang India itu jelas yang Keling itu, yang Chola itu, tapi kalau orang sekarang menamakan Brahmana itu kan orang sekarang anggapnya kata-kata Brahmana itu kan dari India, kalau bukan itu Pak. Itu dari kita, dari fisiknya kan udah jelas tuh. Tapi versi orang itu turun-temurun itu dari Barus dulu dia lari dari. Yang mana yang dulu Brahmana apa iya, yang Sembiring? Iya, Sembiring Brahmana itulah. Dari Barus. Dari Barus dulu orang itu.
Dulunya mereka itu penjaga apa, gudangnya Barus pelabuhan lah. iya, menjaga gudangnya orang apa, tapi waktu diserang sama Kublai Khan Barus, waktu diserang Kublai Khan Barus, orang itu lari ke pedalaman. Kira-kira gitulah cerita versi orang itu. Dulu orang itu penjaga gudang lah, artinya tentara penjaga gudangnya Pelabuhan. di pelabuhan. Ya kan masing-masing apa bikin pelabuhan di situ, gudang-gudang pelabuhan. Karena hasil-hasil dari apa ini kan memang ke seluruh dunia dibawa, internasional. Kamper, Kemenyan itu asalnya dari sini, kapur barus. Dulu kan belum ada kapur barus, belum ada orang menemukan kimia. Jadi mumi-mumi apa Firaun itu kan pakai kapur barus, Pak. Pohonnya beda, jenisnya beda ya. Pohon kamper. Iya, kamper. Beda dengan Kemenyan lagi. Itu beda pohonnya. Pohon Kemenyan. Nah, kan Kemenyan dipakai untuk orang Mengawetkan. Orang apa? Dupa. Orang bikin dupa itu kan pakai Kemenyan. Kemenyannya cuma datang ada di Tapanuli, tidak ada di negara manapun waktu itu Kemenyan. Pak, budaya apa namanya yang ceritanya sih itu kubur orang Batak itu kan tidak di tanah ya? Iya. Itu pakai itu juga? Pakai enggak. Pengawet itu enggak? Orang Batak enggak pakai pengawet. Jadi dibiarkan alam busuk. Iya, alam busuk. Nanti rangkanya dinaikkan. Tapi secara adat aja dinaikkan berapa? Bukan kayak apa? Bukan di mumi. Kayak Toraja dimumikan kan? Toraja di mumi ya? Iya. Diawetkan. Diawetkan. Itu nanti bisa dipelihara di rumah bertahun-tahun, puluhan tahun. Karena diawetkan. Diawetkan sama mereka. Tapi kalau Batak alami. Alami dia nanti tengkoraknya yang dinaikkan ke apa? Ke tubuh. Kalau di Toraja kan bisa mistisnya itu kan bisa mayatnya itu bisa dijalani. Kalau di Batak kan ada yang enggak gitu ya? Enggak. Itu yang digerakkan itu boneka. Itu si gale boneka. Itu versi cerita, artinya gini. Itu ceritanya si gale-gale itu dulu ada anaknya Datu, dari marga apa itu, kurang tahu kan. Jadi anaknya Datu. Anaknya raja. Anaknya raja rupanya entah mati terbunuh atau gimana. Akhirnya hilang. Nah, jadi ditanyalah dukun, siapa yang bisa menghidupkan anakku. Jadi panggillah dukun apa ini lah bangkitkan anaknya itu. Itulah cerita si gale-gale. Dibuatkan boneka. Dibuatkanlah seperti boneka itu yang bisa bergerak sama dengan boneka Jepang itu. Jepang kan teknologinya sama teknologi itu kan teknologi robot, Pak. Jadi dulunya tuh aslinya boneka yang bisa bergerak sendiri. Iya, dulunya bisa bergerak sendiri, mistisnya. Tapi sekarang nggak lagi, udah digerakkan manusia. Manual ya. Iya. Sama kayak boneka ini hanya dua di dunia, di Jepang dan di Batak. Nah, di Jepang ada boneka itu yang bergerak, menari apa itu. Nah, kalau di Batak Manortor. Tradisionalnya orang Batak Manortor. Gitu. Di Samosir ya, di itu ya. Iya. Di apa? Dekat pelabuhan itu ya. Kurang tahu. Tomok katanya. Tomok. Belum pernah. Aku baru ini ke Samosir di sini. Nanti kita lihat lah Pak, katanya ada acara tertentu di hari tertentu. Iya, ada hari tertentu acara menari bersama katanya di situ. Di Tomok itu. Semua bayar, Pak. 7.000 per kepala, 7.000 per kepala. Mobil 10.000 parkir. Itu yang bikin malas. Semua mahal dia punya. Jadi mau masuk kita bayar 7.000. Padahal makanannya apanya pun udah mahal juga. Yang Bapak tahu tentang Portibi, Pak? Portibi saya belum pernah, tapi cerita-ceritanya seperti apa? Belum tahu aku.
versi ceritanya itu. Aku yang pernah aku baca masalah apa itu yang nggak bisa dibaca orang sampai sekarang, yang Candi Muaratakus. Kenapa? Ada tulisan yang belum bisa dibaca orang sampai sekarang katanya. Aku sudah bisa tafsirkan. Itu tiga hum itu apa namanya, religion Sonic, yang itulah sebenarnya ajaran luhur kita. Itu inti tiga kata itu. Tapi katanya tulisannya itu belum belum ada di, artinya kan tulisannya itu belum bisa dibaca orang karena tulisannya itu kayak tulisan Jawi kan apa Palawa kan bisa dibaca karena orang tahu. Ya orang yang ngerti tulisan itu nggak ada katanya. Iya, belum ada. Jadi Belum gini, ada. Muaratakus itu gini Pak, dia itu jauh 6000 sebelum Masehi itu sudah ada. Itulah yang disebutnya di tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang India yang disebut Pancala. Pancala atau bahasa internasional itu Benares tersebutnya. Padahal di situ. Sementara India kan ada ceritanya sekitar 4000 tahun Masehi, sebelum Masehi. Iya. Leluhur kita sudah ke sana. 6000 itu sudah ke sana. 3000 baru orang-orang Eropa meneliti sejarah, ada bangsa pendatang. Namanya kalau orang Eropa tulis itu bangsa itu adalah Scythia. Padahal Scythia itu leluhur kita Pak, kaum Saka, Cakya. Sudah maju di kita Pak, 10.000 sebelum Masehi, 6.000, 60.000 itu sudah maju. Nah, itu yang ke sana Pak, yang didapat oleh sejarawan Eropa, terutama sejarawan Tiongkok kan. Kalau mereka pergi berziarah itu catat tuh Pak, yang termuda itu 400 M, 300 M, 200 M Masehi ya. Tapi sejarawan Eropa deteksi, itulah yang disebutnya oleh mereka tulis itu Scythia. Itulah yang disebut Arya. Nah, Arya itu sebenarnya leluhur kita. Itulah yang sebenarnya ke sana. Sejarah nggak tulis itu Pak, karena nggak tahu. Anggapan Arya adalah bangsa unggul yang sejarawan mainstream tulis saat ini itu dari Iran lah, dari daerah mana lah, itu disebutnya Arya. Padahal aku selidiki Iran itu nggak ada deteksi kata-kata kah, artefak kah yang menunjukkan dia ada Arya. Tapi kalau di kita tuh banyak, terutama aku bilang yang sejarah luhur kita tuh tersimpan di Bali. Di Bali tuh banyak Arya. Terus ajarannya itu sudah ada Pak, yang aku selidiki itu bernama Dharma. Kata-kata Arya ya, itu di prasasti Kalasan itu ada nama Bhagat Phat Yai Arya Tarayai. Kemudian yang lebih mencengangkan Pak, di Nalanda sana itu kan Balaputra Dewa punya inisiatif bangun di sana. Itu ada prasasti namanya Sariputra, jelas nama Nusantara. Kemudian ada literasi teks kata Iri Bhagat Phat Yai Arya Biksu Samgaya. Nah, Arya jelas ya. Kemudian ada biksu jelas. Biksu bukan berarti biksu Buddha atau Hindu, tapi ajaran kita lah yang mendasari jadinya Hindu dan Buddha. Buddha tuh 500 SM. Hindu formil asli Hinduisme 1830 sejak Inggris. Jadi kita bukan Hindu tapi yang mendasari. Nah, itu jelas Pak di Samgaya. Samgaya itu salah satu metodologi Topobroto. Itu ada di Jawa banyak itu prasasti Kalasan yang sebut kata-kata Samgaya. Nah, itu Samgaya itu ya dipelajari di Nalanda sana. Jadi sebenarnya kita lah Pak yang mewarnai India. Orang sekarang udah siapapun lah, hampir 99% kalau ditanya leluhur kita itu apa, Hindu. Padahal nggak ada dasar. Yang namanya Hindu jadi Hinduisme di India itu 1830 gitu. Sedangkan masuk ke Indonesia resmi aja 1953. Jadi sebenarnya itu salah kaprah labeling, terutama dari kan kalau sejarawan Indonesia Pak ya, itu
induk pengambilan referensinya itu dari satu orang, siapalah tuh namanya. Itu memang dia punya niatan mengindianisasi Asia Tenggara. Indonesia dipakainya, siapalah tuh ahli sejarah. Semua sejarah nasional ini referensinya ke sana. Maka jadilah sejarah kita sekarang ini seperti itu, Pak. Terlabelkan Hindu, Buddha dari India gitu. Tapi kalau kita teliti secara akademis, secara itu nggak berdasar tuh, Pak. Kalau ditanya kapan orang Hindu India ke sini, misionarisnya nggak ada. Siapa dan kapannya nggak ada. Tapi udah terlanjur itu. Makanya bisa diteliti, bisa ditarik. Salah satu pendukung cerita Pak Taurus itu yang sembiring gitu kan, kayak sembiring Brahmana, sembiring Chola. Itu kan jelas tadi Pak Taurus cerita tuh jelas tuh. Ada sembiring Chola, ada sembiring India keliling, ada sembiring Brahmana, ada sembiring lokal. Nah, yang menarik untuk telaah ke belakangnya kalau dari disertasi aku ya Pak ya, bahwa kita lah yang membar itu sembiring Brahmana. Nah, rupanya benar Pak Taurus kan cerita tadi. Dia dari sini, kemudian tempatnya jelas. Kemudian secara eksplisit tertangkap oleh Pak Taurus bahwa dulunya dia bekerja di pelabuhan. Itu jelas tuh Pak. Itu yang mendukung telaah saya kalau Brahmana, kata-kata Brahmana itu bukan dari sana. Kalau secara fisik kan tadi Pak Taurus bilang keling, itu jelas dari India fisiknya, kemudian penamaannya. Kata-kata Brahmana itulah yang sebenarnya yang itu aku yakin kalau diteliti lebih dalam itu dari Moratakus Pak. Dari Moratakus itu kan malim itu, para malim. Kemudian mungkin yang sembiring itu dia termasuk, kan ada kalau di Moratakus itu ada Soko, Pisoko, Limbago, kemudian ada para resi, terus kemudian negarawan ya Pak ya, kemudian tentara. Nah, itu dibedakan dengan pakaian Pak. Kalau pakaian kuning itu yang saya teliti ya, itu dia macam ulama, rohaniawan. Namanya sama, biksu. Dipakailah sama Buddha. Kalau di Hindu bikhu. Itulah Pak sebenarnya para rohaniawan, para malim. Kemudian kalau kemungkinan ya kalau sembiring itu dari tentara, itu pakaiannya merah. Ada lagi yang hitam. Itu yang pakaian yang mencirikan birokrat. Makanya di pakaian-pakaian adat Sumatera itu bisa ditertandakan Pak. Ada merah, warna pokok ya, merah, hitam, putih, kuning. Itu filosofinya dari api Pak sebenarnya. Yang lebih tinggi lagi itu transparan, sutra. Nah, itulah kalau dalam orang itu mempelajari kerohanian. Nah, itu pusat beribadahnya itu di Moratakus. Nah, kalau macam Portibi, Bahal, sampai seluruh candi Nusantara itu macam pondok pesantrennya Pak. Tapi pusat itu di Moratakus. Nah, itu dicatat sama peziarah Tiongkok dari Pahuan. Yang terakhir ini orang tahunya cuma Itsing abad 7. Aku dapat Pahuan, Hyuning, Hyunsang, yang terjauh itu 250 m. Itu Hyunsang 250 m. Datang ke Moratakus Pak, lihat orang pakaiannya kuning, ada yang putih. Itu lakukan ritual mengelilingi objek. Itu 250 m loh Pak. Iya. Kalau Islam itu kan baru abad 5 Pak ya. Kita, leluhur kita itu SM itu udah lakukan itu di Moratakus. Ya. Ritual itulah yang masih ritual mengelilingi objek ya. Yang kalau orang Islam tawaf. Di Hindu masih terbawa Pak itu karena dasarnya dari kita. Kalau di Hindu disebutnya prasawiya. Kalau di Buddha pradaksina. Praktikannya sama. Inti praktikannya kalau ajaran asli kita, aku dapat Pak. Hitungannya itu ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 maksimal. 11 lingkaran, 11 mengelilingi objek. Nah itulah. Pakaiannya
itu bukan aku yang bilang, itu katanya peziarah Tiongkok, I Ching, Pahuan, itu lihat orang mengelilingi objek. Terus fakta sejarah yang berkaitan dengan hukum alam, Pak. Ini terobosan besar yang aku dapatkan. Dari Pahuan, I Ching, peziarah Tiongkok datang itu, dia tulis para Brahmana melakukan ritual mengelilingi objek tanpa meninggalkan bayang. Pengertian ditulisnya meninggalkan bayang. Meninggalkan bayang itu, jadi kalau di Morataku sampai saat ini, Pak, kalau kita berdiri tegak di saat-saat tertentu dah, itu nama ada equinox. Jadi nggak ada bayang tepat ke kanan dan ke kiri. Iya. Itu sama. Jam 12 pas. Jam 12 itu hanya di Katolik dan itu hanya di Moratakus yang ada candinya yang sejarah Tiongkok catat itu, Pak, yang peziarah Tiongkok. Itu membuktikan kalau memang di situ. Nah, orang nggak tahu tentang itu, Pak, cuma aku yang angkat ya. Orang taunya pakainya catatan Tiongkok itu I Ching abad 7. Tulisan I Ching tuh yang bisa mengungkap itu I Ching tulis, Pak, cuma orang nggak sadar tentang itu, yaitu dia lihat reruntuhan. Kalau I Ching tulis kan reruntuhan bangunan kuno, reruntuhan pondasi runtuhan kuno. Nah, itu berkaitan dengan si Pahuan yang abad 2 abad 3. Itu juga dia lihat Sangharama besar, Sangharama tua ditulisnya kan. Sangharama itu sebenarnya tempat kuliah, Pak, sebenarnya Sangharama. Itu kaitan dan rupanya itulah tempat sekolah besar, Pak. Aku di Morataku selidiki itu. Sekolah besar tempat belajar dharma. Dan metodologinya itu nggak hanya itu, ritualnya itu nggak hanya itu. Mereka mempelajari dharma itu, Pak, ya, yang menjadi cikal bakal Buddha Hindu di India sana. Itu adanya martapa. Kalau bahasa Sumatera daerah sana Bataga, Batara, Topobroto sebenarnya, Upasena bahasa Bali, Kamala bahasa Sulawesi, Topobroto. Nah, itu visualisasi metodologi untuk kontemplasi leluhur kita itu untuk maksimal itu moksa, Pak. Itu di Borobudur ditampilkan dan itu bukan visualisasi Siddhartha Gautama, bukan, Pak. Tapi orang sekarang bilangnya itu Siddhartha Gautama. Tapi Siddhartha Gautama kan nama yang lebih memudahkan kita mendeteksi bahwa leluhur kita lah yang ke sana itu Sariputra. Sariputra ada namanya di sana, ada stupanya, ada itunya, jelas nama Nusantara. Sariputra itu aku selidiki di Moratakus, Pak. Dapat itu desa kelahirannya Panisan. Ada sungainya, ada air terjunnya Panisan. Sampai sukunya Piliang ya, pilihan hiang dari asal kata itu. Nah, disitulah Sariputra itu 650 sm. Siddhartha Gautama itu 500-an. Ada Siddhartha, ada Mahavira. Siddhartha bikin Buddha, Mahavira bikin Jaina. Baru kesininya 1830 baru Hindu, gitu. Nah, itu sebenarnya leluhur kita, Pak. Arya. Si Hitler, ya, Pak. Si Hitler itu kan dia pengen menguasai dunia. Dia pakailah bangsa dahulu yang unggul namanya Arya. Dia cari-cari nggak dapat. Saat dia terkalahkan di Jerman itu, Pak, dia kan pengen mati di tanah Arya. Aku dapat dia pergi ke Sumbawa ke Bali, matinya di Surabaya, ada makamnya di sana, Pak. Walaupun masih dalam orang kan ada kepentingan politik macam-macam lah ya. Kalau sebenarnya mudah aja, kalau misalkan ilmuwan mau itu tinggal di DNA aja,